Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dalam hari ini kita dipertemukan kembali setelah beberapa lama kita tidak mengadakan kajian, dan hari ini alhamdulillah Komite SMP Al-Fitian School Tangerang kembali mengadakan kajian, dan kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua jamaah yang insya Allah hari ini dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk itu kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah sebagai tanda dibukanya acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga apa yang telah diikhtiarkan oleh tim Komite SMP Al-Fitian School Tangerang dan juga keringanan langkah ibu-ibu semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baiklah, tadi sudah kita buka dengan pembacaan basmalah. Apa kabar hari ini ibu semua? Insya Allah sehat semua ya ibu. Selamat datang kepada Ibu Atriani yang telah hadir memenuhi undangan kami. Ibu-ibu tetap semangat ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah, saya senang sekali kalau melihat ibu-ibu yang mau berangkat kajian tuh semangat sekali gitu ya. Memang benar-benar ibu-ibu lah yang paling banyak peserta dari kajian. Betul ya Bu ya? Insya Allah. Baik, untuk itu saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama tadi sudah kita buka. Yang kedua, sambutan Ketua Komite SMP Al-Fitian School Tangerang. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kedua, sambutan Ketua Komite SMP Al-Fitian Tangerang. Lalu sambutan Kepala Sekolah SMP Al-Fitian School Tangerang. Dan masuk ke acara inti, pemberian materi, lalu diakhiri dengan doa dan penutup. Baiklah, marilah kita bersama-sama. Siap Bu Rizky? Baik, untuk itu kami persilahkan untuk pembacaan tilawah kepada yang diamanahkan, mohon untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu sama-sama kita menyimak bacaan tilawah surat An-Nur ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyastazimkumul ladzina malakat aymanukum
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Al-Fityan School Tangerang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Sani. Kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, umi-umi semua di sini, terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan kita yang pertama, ya, mengenai kajian duha, kegiatan parenting, ya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
izinkan saya Umi berdiri di sini untuk mewakili harusnya Ustadz Gunawan Imanda yang hadir di sini, tapi beliau sedang ada pengawas ya, pengawas dari Dinas Pendidikan yang belum bisa ditinggalkan begitu. Tema kita hari ini tentang ini ya Mi ya, masa menghadapi peserta didik tentang apa, masa pubertas ya, masa pubertas yang akan didapatkan ilmunya dari Bunda ya, Bunda atau Ibu Atriarini ya. Iya, ini pertemuan kedua kita ya Mi. Sebelum itu juga pernah dengan peserta didik kita waktu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, seperti kita ketahui umi sekalian, bahwa masa pubertas ini ya sedang dialami oleh anak-anak kita. Ya, dari umur 12 tahun ya, masa transisi, bagaimana perempuan itu sudah mulai menstruasi ya Umi ya, menstruasi, kemudian berjerawat, perubahan dari fisik, kemudian kalau laki-laki tuh suaranya berubah ya, kalau tidak salah ya, atau juga sudah mulai ada yang katakanlah mimpi basah seperti itu ya Mi. Dan fenomena ya yang terjadi pada anak-anak kita sekarang adalah masa pubertas itu ada yang menyambutnya dengan rasa senang, rasa percaya diri, tapi ada juga yang menyambutnya dengan rasa malu. Ya, malu, bahkan ini bisa jadi bahan bully peserta didik ya, anak-anak. Kalau fenomena yang terjadi, misalnya contoh kasus begini Mi ya, saya dengar curhatan dari siswa kelas 7 ya, kelas 7 Putri ya, kebetulan BPI dengan saya. Pada saat itu curhat ya, Ustazah gimana sih caranya ngilangin bau ketek, katanya gitu. Masa aku dikatain bau Ustazah, katanya. Nah itu kan sudah ada apa, mulai rasa malu ya ketika. Nah, bagaimana kita bisa mendukung anak kita supaya bisa menghadapi masa pubertas itu, karena masa pubertas itu sangat-sangat penting bagi mereka ya, bagaimana mereka diakui di sosial ya, di lingkungan sosial. Seperti itu kan bisa mengakibatkan apa ya, yaitu ada rasa malu, tapi ada juga yang mulai sering ngaca gitu ya Umi ya. Kalau di Putri itu sudah mengakui dirinya, saya cantik ini ya. Dilihat kerudungnya, ada yang pakai skincare ya, sudah mulai pakai skincare, ada yang semprot-semprot minyak wangi, bukan minyak wangi sih Mi, kayak apa ya, pushel gitulah ya, kalau minyak wangi terlalu wangi gitu. Iya, itulah yang dialami anak-anak sekarang dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosialnya. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa dapat ilmu ya, transparan dari Bu Atriarini ya, bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak kita begitu. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa apa ya, menyesuaikan masa pubertasnya itu loh ya, bagaimana menyikapinya begitu. Mungkin dari saya itu saja Umi, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustazah Seni. Baik, untuk itu kami akan memberikan informasi untuk bunda-bunda, ibu-ibu yang ingin mengisi air minum. Kami persilahkan, di sebelah sana ada dispenser, dan silahkan kalau yang ingin mengisi air minumnya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sambutan Ketua Komite SMP Al-Fityansul Tangerang kepada Ibu Rizky, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukur alhamdulillah, kajian perdana ini
Masya Allah, saya nggak bisa berkata-kata, dukungannya, partisipasinya dari ibu-ibu semua, Masya Allah ya. Dengan persiapan yang maksimal dari para pengurus, Alhamdulillah semua berjalan di luar ekspektasi kami. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran ibu-ibu semua ya. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang di sekolah kita yang tercinta ini kepada Ibu Artiarini Puspita Arwan sebagai pembicara hari ini. Semoga ilmu yang beliau bagikan kepada kita hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam membersamai anak-anak kita di rumah yang sudah mulai puber. Ya, yang sudah seperti yang disampaikan Ustazah tadi, mungkin sudah ada yang balik, menstruasi atau mimpi basah seperti itu ya. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan dapat kita aplikasikan sehari-hari, dapat membersamai anak-anak kita menjelang mereka dewasa. Dan Bunda sekalian, saya di sini izinkan untuk memperkenalkan logo baru SMP komite ya, maaf, komite SMP Al-Fityan seperti yang Bunda lihat di spanduk atau di backdrop ada tulisan komite dengan logo yang seperti bunga ya. Logonya itu seperti bunga. Di situ filosofinya adalah lingkaran-lingkaran kecil itu adalah kita sebagai orang tua membentuk lingkaran besar. Dimaksudkan untuk kita bersama-sama dengan sekolah bersinergi membangun generasi Qurani, Rabbani, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada orang tua, dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Semoga kita semua bisa saling bahu-membahu dalam menciptakan cita-cita tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya sebagai perwakilan dari komite memohon maaf apabila ada kekurangan di penyelenggaraan acara hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rizky. Ibu-ibu masih semangat? Mau dilanjut acaranya ya Bu ya? Pasti ibu-ibu sudah tidak sabar dong untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Kenapa? Sabar. Baik. Baik. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Adriani bisa untuk naik dulu ke atas. Nanti saya bacakan profilnya. Izin? Boleh saya bacakan ya Bu ya? Baik. Silakan Ibu. Nggak apa-apa Ibu, silahkan. Baik ibu-ibu, di tengah-tengah kita dan di hadapan kita telah hadir seorang pembicara yang terkenal. Saya akan bacakan dulu profilnya. Beliau bernama Atriani Puspita Arwan, MPSI Psikolog. Riwayat pendidikannya SMA Negeri 1 Kota Tangerang, S1 Fakultas Psikolog UI, S2 Magister Profesi Fakultas Psikologi UI. Kemudian pengalaman profesionalnya, beliau co-founder Proxima Consultant Tangerang, psikolog pendamping siswa istimewa, bakat istimewa Cibi di SMA Negeri 3 Tangsel tahun 2013. Kemudian psikolog konsultan
minat dan bakat siswa pada MAN Insan Cendekia Serpong pada tahun 2014-2017. Kemudian Ketua Klinik BPI UIN Jakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian Koordinator Bimbingan Karir pada Pusat Karir UIN Jakarta tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian dosen psikolog pada Fitkom UIN Jakarta 2011 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau Sekretaris Prodi Bimbingan Penyuluhan, Sekretaris Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga pembina Pusat Informasi dan Konseling Remaja Syahid UIN Jakarta 2020-2022. Beliau beralamat di Tangerang ya Ibu. Boleh disebut alamatnya di Villa Rizky. Dan beliau seorang ibu rumah tangga juga, memiliki 2 anak. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Dan kepada Ibu Atriani kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Senang sekali ibu-ibu hari ini saya diberikan kesempatan untuk kembali hadir di SMP Al-Fityan Islamic School. Mungkin saya ingin menyapa, yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP SMP Al-Fityan yang diwakili oleh Ibu Seni. Sehat ya Bu Seni ya, kita udah sempat ketemu. Kemudian juga Ibu Ketua Komite SMP Al-Fityan, ada Ibu yang sudah sangat akrab nih, merasa so akrab ya Bu Pita ya. Ibu Rizky, terima kasih atas kesempatannya. Dan juga tentunya kepada ibu-ibu komite ya SMP Al-Fityan dan juga segenap orang tua dari siswa SMP Al-Fityan School Tangerang. Oke, mungkin sebelum kita sampai ke materi ini, ada disclaimer dulu ya Ibu-ibu ya. Iya, saya ini kalau dari sisi pengalaman ya, tentu masih jauh dibandingkan ibu-ibu, karena saya baru menjadi orang tua 8 tahun, alhamdulillah, untuk anak biologi saya. Tapi pengalaman saya menghadapi remaja untuk anak-anak ideologi saya di kampus, alhamdulillah sudah 11 tahun kurang lebih ya. Dan semenjak saya di kampus diamanahi menjadi dosen dan sekprodi, kemudian juga di pusat karir sebagai konselor karir, kebanyakan klien saya memang adalah remaja. Jadi justru saya jarang menangani klien-klien anak-anak. Seringnya itu ya menghadapi remaja dengan segala kegalauannya gitu ya, meskipun tantangannya bisa jadi berbeda, karena kalau yang saya hadapi di kampus adalah remaja yang sudah memasuki tahap akhir ya. Kalau di SMP ini yang lebih seru lagi nih. Kenapa? Karena anak-anak ibu-ibu sekalian itu adalah remaja yang masih berada di tahap awal. Makanya dimulai dari kata pubertas itu tadi yang sudah dibahas juga oleh Ibu Seni. Oke. Nah, kira-kira ibu-ibu ketika bicara tentang perkembangan remaja kaitannya dengan pubertas, kita maunya bahas apa aja ya? Karena saya juga dapat pesan dari Bu Rizky, mungkin Mbak banyaknya tanya jawab kali ya. Karena kalau materi tentang remaja, kita sudah pernah remaja ya ibu ya? Udah, kayaknya perasaan baru kemarin ya kita remaja ya. Tahu-tahu anak kita sudah remaja gitu ya. Jadi mungkin kita juga sedikit banyak sudah kenal dan kita sudah melihat dalam keseharian remaja kita ini seperti apa perkembangannya, perubahannya, baik pada aspek fisik, aspek kognitif maupun aspek emosional dan juga psikososial seperti itu. Tapi di masa kini ketika kita melakukan pengasuhan pada anak remaja kita, ternyata yang kita hadapi bukan hanya
terkait dengan kalau dulu kita mungkin tadi seperti Bu Sani kita nggak pede gitu ya, aduh ada jerawat satu tuh kayaknya ganggu banget anak kita misalnya jadi nggak pede sekolah. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya internal, tapi kita juga menghadapi berbagai tantangan dari lingkungan yang bagaimanapun akan juga mempengaruhi remaja-remaja kita menghadapi periode yang katanya peralihan ini dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Mereka masih anak-anak. Ya, jadi kalau dibilang masa peralihan menuju dewasa, sebenarnya periodenya panjang ibu-ibu. Jadi dari mulai anak kita 10 tahun, kalau sekarang udah lebih cepat ya, dulu bilangnya remaja 12, 10 tahun sampai dengan 19 tahun, teenagers gitu. Kalau pakai definisinya Prof. Sarlito Sarwono, beliau malah bilang anak kita masih bisa dikatakan remaja ketika belum keluar dari rumah, belum menikah dan masih dalam pengasuhan kita, berarti sampai 24 tahun. Jadi lulus kuliah, kalau masih dalam pengasuhan kita, itu kalau di Indonesia masih dikatakan, ya itu remaja lah, gitu ya. Artinya masa yang cukup panjang remaja ini dan akan dimulai sekarang ketika anak-anak kita sudah memasuki sekolah menengah pertama. Ini beberapa hal yang mungkin saya rangkum selama saya misalnya menghadapi remaja-remaja ya di kampus ataupun di ruang-ruang konseling. Pertama adalah isunya mengenai gejolak emosi anak yang dirasakan lebih fluktuatif. Nah, nggak tahu nih kalau ibu-ibu di sini merasakan tidak? Atau biasa aja? Nah, seringkali emosi anak kita itu kadang kayak moodinya tuh luar biasa terlihat gitu. Jadi yang awalnya mungkin happy, kadang kalau lagi sedih itu sulit sekali untuk dicolek atau diajak berkomunikasi. Gitu, yang dirasakan seperti itu ya. Makanya dibilang gejolak emosinya lebih fluktuatif. Dan ini terjadi tentu akibat perubahan fisiologis dalam tubuhnya. Ya, jadi gejolak emosinya itu jadi fluktuatif sebagai konsekuensi atas perubahan fisik yang dialami oleh anak-anak kita, di mana anak-anak kita hormon estrogennya meningkat pada perempuan, hormon testosteronnya meningkat pada laki-laki, dan tentu membuat anak itu merasakan hal-hal yang mungkin tidak nyaman dalam dirinya secara fisik, secara psikologis, dan berakibat juga secara emosional. Nah, konsekuensinya biasanya isu terkait parenting remaja juga adalah yang kedua. Kesabaran orang tua biasanya tertantang gitu ya. Mau ngasih perhatian sama anak, tapi anaknya kayak nggak merasa perlu diperhatikan. Ketika orang tua memberi kesempatan pada anak untuk membuat pilihan dan mandiri, ternyata anaknya masih perlu diarahkan. Ya, sehingga kadang-kadang kesabaran orang tua ini jadi hal yang diuji juga di masa remaja. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi dalam keluarga itu biasanya juga ada hambatan karena hampir mungkin bisa dikatakan 80% ketika ada remaja yang bermasalah gitu ya, baik masalah pergaulan, masalah penyesuaian diri maupun masalah kesehatan mental yang lebih serius. Salah satu faktornya adalah memang ada hambatan komunikasi di dalam keluarga, terutama dengan orang tuanya. Kemudian berikutnya adalah ini Bu, kecanduan gawai. Ada anaknya yang kecanduan gawai? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi ini menjadi resiko yang besar terlebih di masa yang sekarang ini, karena memang ya satu, anak kita adalah bukan lagi generasi milenial, dia udah generasi di setelah itu, ketika lahir sudah betul-betul familiar dengan gadget, dengan perkembangan teknologi, sehingga sudah terbiasa, terampil. Kedua, dengan kita sudah melalui masa pandemi 2,5 tahun yang lalu, mau tidak mau mereka terus-menerus ya memegang laptop ataupun handphone, dan ini juga mengakibatkan permasalahan terutama terkait dengan bagaimana remaja kita mengontrol dirinya dalam penggunaan gawai. Lalu mungkin isu yang berikutnya yang juga sedikit akan saya angkat sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi saja adalah tentang bahayanya triad KRR. Ada yang sudah pernah dengar Ibu? Belum ya? Nah, KRR ini adalah kesehatan reproduksi remaja. Jadi di BKKBN itu ada satu gerakan ya yang dibina remaja namanya, untuk melakukan penyuluhan kepada remaja-remaja terkait dengan bahaya triad KRR atau 3
bahaya ya terkait kesehatan reproduksi remaja. Nanti kita akan bahas, dan insya Allah anak-anak dari ibu sekalian sudah menerima materi juga terkait riwayat KRR saat MPLS kemarin, Bu Seni. Gitu, karena mereka perlu tahu apa saja sebagai remaja membahayakan dirinya. Ya, nanti ada masalah terkait dengan seksualitas. Yang kedua adalah nafsa dan HIV/AIDS. Yang ketiga adalah tentang seksualitas, nafsa, dan HIV/AIDS, seperti itu, 3 ya, dia riwayat KRR seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini juga banyak curhatan-curhatan atau hal-hal yang mempengaruhi sekali perkembangan remaja. Kalau mau penyesuaian akademik di sekolahnya adalah juga terkait masalah percintaan dan aktivitas seksual. Sebagaimana yang kita tahu, konsekuensi dari pubertas yang dialami remaja adalah munculnya hasrat seksual, munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Dan itu pun menjadi isu yang penting untuk kita perhatikan dan sadari bahwa hal tersebut dialami oleh anak-anak kita yang berada di fase puber. Kemudian masalah akademis, ini mungkin biasanya adalah efek dari permasalahan yang lain-lain yang dinamika yang sedang dialami oleh remaja kita. Lalu ada masalah pergaulan, gaya hidup, tekanan sebaya, dan perundungan. Mungkin tadi juga Bu Seni sudah sempat sharing bahwa riskan bagi remaja untuk mengalami perundungan. Perundungan tuh bahasa lain dari bullying, di mana anak remaja itu karena satu dia punya awareness yang tinggi tentang dirinya, dia sensitif sekali dengan pandangan lingkungan terhadap dirinya. Di sisi lain, teman-temannya itu juga sama, akan punya punya kesadaran yang lebih terkait dengan bagaimana dirinya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi yang namanya peer pressure atau tekanan dari sebaya, kemudian juga perundungan, termasuk gaya hidup ya, itu juga jadi isu yang mungkin penting. Ini kenapa saya paparkan di awal, agar mungkin kita bisa ingat nih, kira-kira apa ya yang penting untuk kita diskusikan di pagi yang insya Allah cerah dan penuh keberkahan dari Allah ini. Kemudian gaya hidup ini juga kaitannya dengan karakteristik remaja, di mana remaja itu punya kecenderungan untuk namanya conform, Bu. Conform tuh kayak ngikut, jadi follower gitu ya. Kalau kita taunya follower bahasa Instagram, tapi remaja itu masanya mereka jadi follower atas hal-hal yang mereka sukai. Makanya gampang sekali mereka untuk mengikuti gaya hidup, misalnya artis kah atau teman kah gitu ya, dimana bisa menjadi sisi positif ketika yang dipilih adalah orang yang baik, tapi sisi negatif ketika misalnya yang dipilih adalah teman atau komunitas atau lingkungan yang justru akan menimbulkan permasalahan atau dampak-dampak yang buruk terhadap akhlak dan juga perilaku remaja kita. Lalu berikutnya adalah isu kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Nah, terkait kesehatan fisik, ini juga mungkin kita nanti bisa diskusi karena ini berkaitan pula dengan bagaimana anak kita ini siap menjadi orang dewasa yang juga sehat, gitu. Karena pola hidup di masa remaja ini juga mempengaruhi mereka ketika nanti sudah dewasa. Asupan kalsium, asupan vitamin, mineral itu penting sekali untuk pertumbuhan mereka. Para remaja kita itu sedang bertumbuh dari sisi kognitif, ada organ namanya otak. Di sini ada lobus frontalnya sedang berkembang. Di situ anak remaja ini akan butuh yang namanya nutrisi yang juga sangat optimal. Jadi nggak cuma MPASI 5 tahun pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan. Ternyata di masa remaja anak-anak kita juga butuh asupan. Saya dapat klien misalnya ada yang anaknya sakit, dirawat karena anaknya kebanyakan makan apa, Bu? Kira-kira yang disukain anak-anak? Indomie, seblak, Bu. Iya, ibunya sampai bingung. Gimana ya, Mbak ya? Ini anak senangnya makan seblak, senangnya pedes-pedes. Di sekolah, apalagi sekarang udah mulai sekolah, jajan seblak, maunya yang pedes-pedes. Mungkin juga bawaan badan kalau nggak enak, ibu-ibu juga gitu ya. Kita kayaknya kalau momen pengennya ngerujak yang pedes gitu ya. Ini remaja putri baru SMP kelas 2, hobinya makan seblak sampai akhirnya pencernaannya sakit dan harus dirawat. Nah, orang tuanya miss nih, sangkain fisik ya udahlah, udah gede bisa milih sendiri makanan.
nggak harus kayak anak-anak disiapin semua. Ternyata nggak gitu, Bu. Karena mereka itu belum, tadi lobus frontalnya itu sebenarnya belum optimal dalam berkembang. Jadi yang namanya decision making, pembuatan keputusan itu juga belum seperti orang dewasa. Jadi tetap harus ada arahan dari orang tua untuk menentukan gaya hidup yang sehat sehingga fisik mereka sehat. Ya, termasuk juga isu obesitas, misalnya terlalu gemuk. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis. Jadi efeknya tuh circular gitu, kayak berputar, ya. Kalau tadi hanya bau badan aja efeknya besar, sama. Yang namanya body image atau bagaimana seseorang itu memandang tentang tubuhnya itu berpengaruh banget dan akan dimulai di masa remaja awal. Jadi apakah dia puas dengan dirinya, senang dengan tubuhnya, dengan wajahnya, makanya orang tua juga kita nanti perlu untuk memberikan apresiasi, ya. Mungkin istilahnya kalau kita ingat-ingat ya, dulu tuh kalau SMP kita belum jadi cantik banget, bener nggak? Cantiknya itu pas SMA gitu ya, karena udah mulai gede, mulai terawat. SMP ini bener-bener fase yang berubah gitu. Jadi secara hormonnya berubah, menstruasi, jerawat banyak, bau badannya ada. Mungkin karena hormonnya tadi besar, nafsu makannya banyak, dan akhirnya juga gemuk. Nah makanya karena kesehatan fisik itu penting, mempengaruhi kesehatan psikologis, kita perlu perhatikan. Jadi banyak masalah-masalah ketidakpercayaan diri, masalah body image yang cenderung negatif, jadi memandang tubuhnya itu jelek, itu di masa remaja, Bu. Remaja awal terutama. Ya. Jauhnya kalau kita bicara tentang kondisi psikologis yang diakibatkan oleh body image, kayak anoreksia nervosa, Ibu pernah dengar? Jadi kayak dia memuntahkan kembali makanan yang dia makan, saking ingin badannya bagus dan kecil, padahal udah kecil gitu ya. Anoreksia itu nggak mau makan. Kalau yang jenis satunya yang bulimia itu yang kemudian dia muntahkan. Nah itu kalau berdasarkan riset-riset psikologi, dimulainya kapan sih? Kenapa orang punya masalah anoreksia dan bulimia di masa remaja awal? Kapan? Ya di masa anak-anak kita SMP ini. Jadi ternyata tidak hanya hal-hal yang sehari-hari kita lihat, tantangan anak kita itu sekarang luar biasa besar karena perubahan atau konsekuensi dari pubertasnya itu membuat isu-isu pada remaja ini menjadi banyak, ya. Nah, berikutnya terkait kesehatan, ada satu lagi, Bu, yang juga penting, yaitu kesehatan mental. Hasil riset tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Divisi Psikiatri Anak dan Remaja di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu menunjukkan bahwa remaja berusia 16 sampai 24 tahun itu rentan mengalami masalah kesehatan mental. Lebih dari 88% itu mengalami kecemasan. Ya, kecenderungan depresi di atas 75%. Kemudian yang pernah mencoba melakukan self harm atau melukai diri sendiri itu juga ternyata dari risetnya sampai di angka 50%. Jadi isu kesehatan mental itu juga harus menjadi kepedulian atau concern kita. Ya. Yang saya hadapi biasanya ya isu-isu kesehatan mental ini kalau di kampus. Jadi nggak bisa kuliah dengan baik, tidak bisa menjalin relasi yang baik dengan teman karena mengalami masalah kesehatan mental. Dan paling gampang manifestasinya itu dua. Yang pertama adalah dia distress, jadi kayak cemas terus mungkin ya. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita sehat semua secara mental di sini. Tapi ada anak-anak yang mengalami kecemasan yang besar, khawatir. Dan yang kedua adalah mereka nggak bisa beradaptasi dengan tuntutan sehari-hari. Nilainya jelek, malas belajar, nggak mau mandi, dan lain sebagainya. Itu kita harus hati-hati. Kenapa nih? Kayaknya ada sesuatu yang harus kita bantu pada anak kita. Nah, kurang lebih ini sebagai pembuka, kenapa kita perlu untuk mengenali lebih jauh anak-anak kita yang berada di fase remaja, yang baru memasuki usia pubertas. Karena ternyata di masa remaja itu banyak tantangan yang dihadapi oleh mereka dan tentu kita sebagai orang tuanya. Nah, yang kita butuhkan apa dengan tadi berbagai fenomena ataupun isu-isu yang dialami oleh remaja kita?
Yang pertama adalah kita pahami dulu sebenarnya masa remaja itu seperti apa. Ya, mungkin kita ulas sedikit saja ya Bu, karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, insya Allah kita sudah tahu lah karakteristik dari anak-anak kita. Kemudian berikutnya setelah kita mengenali perkembangan remaja, harapannya kita bisa memiliki strategi, teknik atau pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mendampingi anak kita menjalani masa remaja yang bahagia. Bahagia di sini bukan artinya nggak pernah sedih ya Bu, tapi dia merasa puas gitu dan merasa senang selama menjalani masa remajanya ini. Jadi ketika sedih pun ya dia bisa mengenali kesedihannya, dia bisa mengekspresikan dengan baik, dan dia tahu bahwa kesedihan itu bukan sesuatu yang permanen atau terus menerus. Oke, ini tujuannya sama ya, intinya kita setelah memahami bisa menerima apa yang dialami oleh remaja kita secara fisik, kognitif, dan psikososial, dan menjadikan itu sebagai fase mereka untuk bertumbuh. Oke, nah berikutnya, ini pertanyaannya dimulai dengan siapakah remaja? Nah, kalau menurut Papa Lia di dalam bukunya Human Development, ini mendefinisikan remaja itu masa peralihan. Kita sudah paham semua, dari kanak-kanak ke masa dewasa, kisaran usianya 11 sampai 20 tahun. Ya, tadi saya sudah sempat di awal juga bicara bahwa mungkin di Indonesia bisa jadi kita masih kategorikan remaja 24 selama dia belum menikah dan masih tinggal di rumah bersama orang tuanya. Nah, remaja ini terbagi 3 tahapan. Ada remaja awal, remaja tengah, dan juga remaja akhir. Anak-anak kita mulai dari mungkin SD kelas besar itu bisa dikatakan remaja awal. Remaja awal ini fase yang karakteristiknya mungkin sama, masih anak-anak gitu ya. Tapi tadi anak-anak yang mengalami perubahan di dalam tubuhnya. Tapi kebutuhan dia untuk bergantung pada orang tua sebenarnya masih besar. Sama gurunya masih besar gitu. Nanti ketika dia masuk usianya 13 sampai dengan 15 atau 16 tahun, baru kemudian mungkin dia akan lebih mandiri, lebih mementingkan teman sebayanya, dan bisa lebih mungkin agak jauh gitu ya relasinya dengan orang tuanya. Dan setelah itu remaja akhir biasanya umur 18 atau 17 ke atas ya, sampai dengan 20 tahun, usia-usia SMA kelas 3 sampai dengan mahasiswa. Isunya sudah berkaitan dengan bagaimana dia memilih karir, memilih pertemanan, pendidikan, seperti itu, dan juga bagaimana dia menjadi lebih mandiri. Nah, di Indonesia angka remaja yang usianya 10 sampai 24 tahun itu mencapai 24,9% dari total penduduk Indonesia. Jadi ya cukup banyak, dan kita bisa bayangkan bahwa 25% inilah yang nanti di kemudian hari akan menjadi pemimpin di masa depan, menggantikan kita-kita semua ya. Makanya kalau di sekolah Alfitian targetnya adalah membentuk pemimpin di masa depan ya Bu Seni ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang di masa remaja inilah yang nanti kita bisa bersamai menjadi remaja yang bahagia, yang sehat, ya, yang solih, solihah, dan kemudian kelak menjadi generasi yang berkualitas gitu, sehingga Indonesia bisa memetik namanya bonus demografi di masa depan. Nah, kemudian kerap kali masa remaja ini dikenal dengan masa mencari jati diri. Kalau dikaitkan dengan teori, ada seorang tokoh namanya Erik Erikson. Beliau itu mengemukakan teori perkembangan manusia, dan di masa remaja itu memang dikenal dengan masa krisis identitas. Mereka itu sedang mengalami krisis antara mendapatkan identitas yang utuh dengan identitas yang salah, atau nggak pernah dapat identitasnya hingga dia masa dewasa gitu. Identity versus identity confusion. Makanya dikenal anak remaja itu mudah ragu-ragu, galau, karena banyak pilihan yang harus dia buat, tapi dia sendiri masih mengalami krisis gitu, masih butuh bantuan dan juga arahan dari orang dewasa atau significant others di sekitarnya. Sering dikenal dengan istilahnya juga galau gitu ya. Nah, kemudian catatan berikutnya adalah seorang anak dikatakan remaja apabila sudah mengalami masa balik
atau telah berfungsinya hormon reproduksi sehingga dapat dibuahi dan membuahi. Jadi kalau laki-laki sudah mimpi basah berarti dia sudah bisa membuahi. Perempuan sudah menstruasi sudah bisa dibuahi. Nah, cuma mungkin di sini kalau kita kaitkan dengan istilah akil balik, yang kerap kita temui sekarang adalah anak-anak kita mengalami balik terlebih dahulu. Ya, tapi secara akalnya mungkin belum siap gitu, belum dewasa, belum bisa menerima atau secara jelas melihat mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya. Karena yang dimulainya itu adalah memang fase pubernya itu tadi secara fisiologis. Mungkin juga dipercepat karena ada faktor nutrisi dan makanan. Yang kedua adalah tontonan dan pengaruh lingkungan lainnya. Ada yang anaknya menstruasi di usia SD? Ada ya, di masa sekarang ada gitu. Dan mungkin saya pernah diskusi dengan dokter anak. Dokter anak itu bilang bahwa masa sekarang ini yang juga orang tua harus paham adalah gimana agar anak itu tidak mengalami pubertas dini. Kenapa? Karena bahaya, secara psikologisnya belum siap. Masih SD, masih anak-anak banget. Tapi sudah puber secara fisik. Dan itu terjadi karena faktor makanan yang utama. Gitu. Termasuk anak saya masih 7,5 tahun. Tapi oleh dokter anaknya sudah dikasih peringatan untuk mengurangi misalnya makan ayam negeri. Kenapa? Karena badannya besar. Dia dari kecil tuh timbangannya 2 standar deviasi di atas rata-rata. Jadi kalau mungkin yang lihat anak saya, baru kelas 2, dikirain udah kelas 4 atau kelas 5 karena badannya besar, tinggi. Selain faktor genetik ayahnya tinggi, dia makannya ayam gitu, sukanya makan ayam dari kecil. Dulu saya nggak masalah, yang penting anaknya suka. Tapi ternyata itu tadi sebagai orang tua tuh nggak cukup anaknya doyan makan, doyan sayur, udah benar-benar harus ngontrol juga karena ada efek secara fisik. Kalau anak itu sering makan makanan yang tadi misalnya mengandung suntikan hormon dan sebagainya, anaknya cepat besar dan cenderung puber lebih cepat. Nah, itulah yang di dunia kedokteran anak disebut pubertas dini. Kalau ketahuan anaknya misalnya baru 8 tahun atau 9 tahun sudah mens, itu harus terapi hormon, Bu. Supaya nggak mens, supaya berhenti. Dijeda, nanti ketika dia udah 11 atau 12 tahun baru boleh menstruasi. Kenapa? Karena secara psikologis kurang baik pada anaknya. Ya temennya masih main gitu, dia udah mens, coba bayangin. Padahal kita aja dulu mungkin kalau refleksi, mensnya SMP gitu ya, 12, 14, itu aja rasanya belum tentu siap, bener nggak? Tergantung bagaimana pendidikan seksual yang diberikan oleh orang tua. Nah ini mungkin orang tua belum kepikiran ngasih tahu tentang menstruasi. Tahu-tahu anaknya mens, nggak siap, secara psikologis nggak pede, ya, terus menarik diri. Nah itu makanya kita perlu betul-betul mengenali anak kita, belajar terus sehingga anak kita ini tumbuh optimal gitu, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat gitu, yang artinya normatif sesuai dengan perkembangan usianya. Nah kemudian ini ciri khas di masa remaja. Yang pertama tadi kita sudah tidak bahas lagi karena sudah tahu lah pasti ya perubahan atau perkembangan seksual sekundernya kita udah paham semuanya, udah belajar biologi dan mengalaminya langsung. Nah yang kedua ini yang harus kita pahami juga, mereka mempunyai energi yang berlimpah. Kita sudah melewati anak kita masuk di usia SD, di mana SD itu emang energinya kan banyak banget ya. Mereka mulai belajar naik sepeda, belajar ngaji, belajar renang, belajar segala macam SD. Nah, ketika masuk SMP, mereka juga masih punya energi yang banyak. Dan perlu kita arahkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Supaya apa? Ya supaya tersalurkan. Jangan sampai misalnya waktu itu lebih banyak dihabiskan di kamar dengan video game atau main gadget. Jadi kita arahkan mereka untuk ikut mungkin ekstrakurikuler kalau di sekolah. Ya, sesuai dengan bakat dan minat anak. Kemudian mengarahkan perhatian pada teman sebaya. Ini pasti sudah kita rasakan juga, biasanya udah nggak mau diajak kita pergi ya, lebih suka main sama temennya. Kemudian memiliki ketertarikan atau keterikatan yang kuat dengan lawan jenis. Nah ini juga perlu kita pahami.
Jadi kalau anak kita mulai naksir jangan dimarahin ya Bu, itu fitrah, konsekuensi dari pubertas yang dialami, nggak apa-apa. Yang harus kita berikan pada anak kita adalah bagaimana kemudian dia bisa mengelola nafsu yang kemudian ada gitu. Anak perempuan mungkin ada saatnya waktu SD ngelihat teman yang laki-laki biasa aja, ya nggak? Tapi pas SMP anak kita mungkin akan naksir loh, mungkin akan melihatnya berbeda ngelihat teman laki-lakinya, dan itu nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bisa beri pengertian bahwa bukan artinya ketika kita senang itu kemudian kita bisa melakukan perilaku-perilaku yang tanpa batas gitu. Makanya ada yang namanya misalnya menundukkan pandangan, menjaga aurat dan lain sebagainya. Kemudian ada periode yang idealis. Nah, ini biasanya periode yang idealis ini yang membuat juga orang tua dengan remaja kerap mengalami bentrok gitu ya. Karena idealisnya itu idealis versi masing-masing. Bener nggak Bu? Kita sih idealis juga pasti jadi orang tua ya. Pengen anak kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka idealis juga Bu, tapi versinya versi mereka. Makanya sering mengalami konflik atau bentrok dengan orang tua. Kemudian menunjukkan kemandirian, ini jadi sisi positif. Kemudian periode transisi dan pencarian identitas diri. Nah, bicara tentang identitas, maka kita bicara tentang bagaimana anak itu atau remaja kita mengenali tentang kelebihannya, kekurangannya, apa yang dia mampu, apa yang dia tidak mampu, apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Jadi mulai dari situ Bu. Jadi pencarian identitas mulai dari anak kita mengenal dirinya. Kira-kira yang bisa kita lakukan apa? Kalau anak mulai mengenal dirinya, kita beri feedback, kita beri umpan balik, itu boleh, akan baik ya. Jadi dia tuh akan mengenali, aku tuh sukanya apa ya. Jadi kalau anak kita sedang eksplorasi, menyukai sesuatu, itu nggak apa-apa. Dia sedang eksplorasi mencari identitasnya. Kita bisa komunikasi, kita bisa bertanya, kenapa kamu suka itu gitu. Kayak misalnya ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya di bidang matematika dan lain sebagainya. Itu juga dalam rangka pencarian identitas. Mulainya di masa remaja itu di SMP. Ketika di SMP ini mereka tahu apa yang dia suka, apa yang nggak suka, maka insya Allah di masa SMA akan lebih mudah. Nanti pas dia mau kuliah lebih mudah Bu, karena dia tahu, aku tahu yang ku mau gitu, kayak Sprite. Tapi kalau di masa ini kita nggak mendampingi mereka dalam pencarian identitasnya, makanya sering, kalau yang paling sering itu kasus, karena saya itu kan di Pusat Karir UIN Jakarta itu nangani tentang konseling karir. Banyaknya itu Bu, mahasiswa udah masuk ke prodi tertentu, itu dia nggak ngerti prodinya tuh apa dan dia tuh bingung. Kamu kenapa masuk situ? Ya udah, saya mah disuruh mama saya aja. Nah, kita berharap anak-anak kita nggak seperti itu. Tapi anak-anak yang tahu mengalami krisis dulu sampai kemudian krisisnya mengarahkan pada komitmen. Jadi dia tahu pilihannya itu adalah pilihan dia, terlepas dari ada masukan dari orang tua nggak apa-apa. Jadi konsekuensinya banyak nanti ke depan, karena masa remaja seperti yang saya bilang panjang sampai umur 20 tahunan. Jadi kita perlu menyiapkan dari sekarang supaya anak kita tuh jadi remaja yang bisa mencapai identitasnya. Gitu. Ada 3 Bu tipe remaja. Ini kaitan dengan identitas ya Bu. Pertama ada namanya foreclosure, itu gampangnya adalah remaja yang dia tuh bikin komitmen tapi dia nggak ngalamin krisis sama sekali. Jadi dia tuh nggak, misalnya tentang taruhlah tentang pendidikan dan jurusan kuliah gitu. Jadi dia tuh nggak pernah nyari tahu tentang jurusannya, nggak tahu kampus-kampus tuh apa sih sasarannya. Kampus negeri tuh misalnya di UIN Jakarta di jurusan banyak banget Bu. Jadi bisa mungkin nanti dari sekarang nggak apa-apa kan, mau jadi apa anaknya tuh boleh, biar anak eksplorasi. Seringnya anak nggak tahu, tapi mereka tiba-tiba berkomitmen, milih masuk kedokteran, masuk informatika, masuk komunikasi, masuk apa segala macam. Karena komitmennya itu yang mempengaruhi adalah orang tua. Namanya foreclosure. Jadi dia bikin komitmen tanpa mengalami krisis. Kira-kira gimana tuh? Dia milih, tapi dia sendiri nggak tahu, nggak mengalami krisis sendiri. Pasti kan nggak ideal ya. Nggak happy juga, belum tentu happy kan menjalaninya. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada remaja-remaja yang namanya moratorium. Moratorium itu jadi dia krisis terus, tapi nggak juga mengarah pada komitmen. Jadi dia tuh mengalami krisis terus, galau terus, bingung terus, tapi susah banget untuk milih. Dan itu berlangsung sampai dia masa remaja akhir. Nggak berani milih, nggak berani berkomitmen. Dan itu juga akan membuat remaja kita tentu ya nggak bisa jadi orang dewasa yang nantinya tangguh, orang dewasa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Karena krisis terus. Nah biasanya remaja yang kayak gini itu adalah remaja yang orang tuanya terlalu lepas dan tidak peduli, tidak pernah memberi arahan. Jadi kalau yang pertama orang tuanya terlalu memberi arahan, kamu nanti gini ya, kamu dari ini kamu SMP Alfitya, nanti kamu SMA boarding school Alfitya, nanti kamu kuliah ke sini, kamu gini. Oke? Ya serah mama lah. Foreclosure anaknya. Yang kedua, orang tuanya, pokoknya serah kamu lah nak, mau kemana. Akhirnya pas anaknya udah sampai di fase remaja akhir, dia bingung terus, gak berani berkomitmen. Nah kita berharap remaja-remaja kita, anak-anak kita itu bisa mencapai identitas dirinya yang namanya identity achievement. Jadi anak yang mengalami krisis, anak yang mencari tahu tuh berarti mengekspor tentang dirinya, mengekspor tentang pilihan-pilihan dalam hidupnya, dan juga orang tuanya peduli, ngasih arahan, ngasih masukan, ngasih penguatan, ya, mensupport pilihan anak. Bukan kemudian ada juga orang tua yang kayak, kamu masuk jurusan apa? Psikologi. Kamu ngapain jadi psikolog? Lama kuliahnya misalnya gitu ya, mahal, mendingan kamu langsung aja jadi apa, dokter atau misalnya di akuntansi gitu ya. Saya dulu sempat orang-orang mungkin aneh tuh waktu saya mengambil psikologi 2004. Karena dulu psikolog belum seperti sekarang banyak Bu. Tapi saya entah kenapa karena ada pengalaman tersendiri, ada adik saya dulu pernah mogok sekolah, nggak mau sekolah. Saya bingung nih, coba deh siapa deh psikolog paling tenar, siapa bisa nggak bantu anak saya penantangin gitu. Tapi akhirnya di situ kelas 3 saya eksplorasi. Saya tadi pengen jadi dokter, akhirnya pilihan keduanya saya ambil Fakultas Psikologi UI. Itu teman-teman semua milihnya tuh yang IPC itu akuntansi pasti. Itu semua orang mempertanyakan ngapain gitu kan, belum jadi psikologi itu apaan, lulus S1 juga belum jadi psikolog, harus S2 dulu gitu. Ya alhamdulillahnya orang tua saya memberikan penguatan, ya nggak apa-apa kalau kamu memang mau, tapi tahu konsekuensinya, harus cari tahu. Kamu tahu mau jadi apa, dan ternyata Allah ridhonya saya lulusnya pilihan kedua gitu. Jadi itu pengalaman juga bahwa ternyata orang tua tuh segitu pentingnya gitu, memberikan penguatan pada anak. Mungkin kalau orang tua saya tipenya sama, saya nggak boleh juga gitu ya milih psikologi, suruhnya kalau mau IPC ya akuntansi aja, udah jelas-jelas kamu terserapnya, kerjanya gampang, banyak dicari gitu ya. Atau ya udah kedokteran semua aja, nggak usah ada IPC, capek-capekin belajar gitu. Tapi ya itu dia, anak itu mengalami krisisnya sendiri gitu. Jadi memilih sesuatu itu karena tahu. Kenapa dulu misalnya, atau kita juga bisa refleksi ya, mohon maaf kalau saya, karena saya sendiri yang tahu pengalaman itu. Kenapa saya milih IPC? Karena tadi ada pengalaman di mana saya merasa tertantang ngebantu anak yang nggak mau sekolah 1 bulan, mau sekolah lagi gitu. Saya nyari-nyari ini apa ya, siapa yang bisa bantu ya kira-kira ya. Dapatlah itu informasi psikologi. Psikologi yang bagus di mana? Carilah di UI. Ya udah belajar mati-matian, SPMB lulus di situ. Akhirnya saya ketika memilih itu ya konsekuensi di saya sendiri, saya tahu gitu. Karena saya nyari tahu. Ya, beda halnya dengan anak-anak yang mungkin dia asal milih aja tanpa dia tahu konsekuensinya, tanpa dia tahu kenapa dia milih itu, ikut temen atau orang tua gitu. Jadi memang yang namanya masa remaja itu perlu juga dampingan dari orang tua, memberikan penguatan, memberikan dukungan gitu ya, bukan memberikan kesempatan 100% anak untuk milih, karena ya anak juga butuh arahan. Gitu. Jadi kalau identity achievement pun ada hambatan, kok begini ya, ternyata kuliahnya capek, pindah aja gitu. Bahkan misalnya ketika waktu itu saya mau pindah, karena waktu itu belajar IPS semua ya, filsafat gitu ya, ini apaan gue gak ngerti, anak IPA gitu ya. Orang tua saya bahkan memberikan kesempatan, terus kamu mau SPMB lagi, mau tetap kejar kedokteran, gak apa-apa. Tapi konsekuensinya kamu berarti ketinggalan 1 tahun. Konsekuensinya berarti apa yang kamu sudah pelajari ini ya termasuk uang mama, ya terlepas, ya itu terserah, nggak apa-apa kalau mau gitu. Jadi mungkin itu contoh bahwa orang tua pun harus mendukung anaknya agar mendapatkan identitas yang achieve tadi gitu. Akhirnya ketika keputusan saya
oh ternyata semester 2 enjoy, enak, ada mata kuliah yang saya suka terkait fisiologi karena dulunya mau jadi dokter meskipun akhirnya ke pendidikan juga. Gak jadi mah, saya mau tetap di sini aja, insya Allah bisa lulus gitu. Oh ya udah bener nih, gak nyesal, kamu gak jadi dokter loh berarti loh, gitu. Termasuk ketika saya mau S2, mau ngambil klinis atau pendidikan, galau. Dulu kan kamu mau jadi psikolog tetap mau kerja di rumah sakit, jadi klinis, psikolog klinis gitu. Kenapa ngambil pendidikan? Saya ingat tadi pengalaman adik saya yang mogok sekolah itu, dan saya merasa kayak saya lebih pas di pendidikan deh, meskipun saya suka juga belajar klinis. Ya udah kalau emang kayak gitu. Jadi ketika saya kemudian menyesal ngelihat nama orang, nama teman saya, oh dia praktek di rumah sakit keren ya, jadi klinis. Kalau saya mah, saya di kampus, di sekolah biasanya Bu. Ya udah, itu konsekuensi pilihan saya. Tapi tentu beda kan, kalau saya waktu itu milihnya karena disuruh orang tua. Jadi meskipun banyak kekurangannya, insya Allah kalau anak itu, remaja-remaja kita tuh kita bantu untuk dapat identitas yang achieve, yang sempurna itu, ya insya Allah dia tetap bisa survive gitu, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Mohon maaf ya, kok jadi panjang ya, padahal tadi mau sekilas doang. Nah ini sedikit tentang tugas perkembangan. Jadi setiap tahap perkembangan itu akan ada tugas yang harus dijalani. Sama kayak misalnya anak umur 7 tahun. 7 tahun itu misalnya fase kritis untuk bisa baca. Kalau ada umur 6 tahun bisa baca, boleh nggak? Ya boleh banget, alhamdulillah. Tapi kalau belum 7 tahun dia dipaksa bisa baca, kita nggak boleh. Karena dia belum sampai ke fase kritisnya. Nah remaja juga sama. Dia punya masa yang panjang untuk bisa menguasai hal-hal ini. Dan kita perlu bantu mereka untuk satu, bisa menguasai kemampuan membina hubungan baru dengan lebih matang dengan teman sebaya. Jadi kalau sekarang kita bisa dorong mereka untuk ikut organisasi, ikut kegiatan. Kayaknya kemarin ada camping ya Bu ya, SMP Alfitian ya. Nah itu luar biasa, insya Allah efeknya akan sangat positif sehingga anak kita bisa membina hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya. Kemudian menguasai kemampuan melaksanakan peranan sosial yang matang. Ini juga kita harus dorong mereka untuk bisa tahu peran-peran sosial mereka. Lalu kaitannya dengan gender, anak laki-laki itu mulai belajar tentang peran gender sebagai laki-laki. Misalnya dia bisa memimpin, percaya diri, berpikir positif, berkomunikasi yang sehat. Itu tugas perkembangan mereka sekarang di masa remaja. Nah yang wanita juga belajar untuk memiliki karakteristik sesuai dengan peran gendernya sebagai perempuan. Lembut, ramah, penyayang, komunikasi sehat, berpikir positif, ini sama. Nah kalau anaknya agak tomboy gimana? Nggak apa-apa, tapi dia tetap tahu sebagai perempuan itu dia perlu nantinya mengasuh anak, perlu untuk memberikan perhatian sama anak, sama sekitar gitu ya. Jadi dia tetap belajar tentang peran jenis kelamin dan peran gender. Dan kita dalam hal ini jadi role model atau contoh. Kemudian menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Ini yang tadi ada jerawat atau misalnya kenapa ya, kita bantu mereka untuk bisa melewati tantangan-tantangan tadi dan akhirnya bisa lebih memiliki penerimaan diri yang positif. Kemudian mencapai kemerdekaan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mandiri secara psikologis. Ya, dia bisa mengenali tentang emosinya dan tahu bagaimana meregulasinya, bagaimana ketika dia lagi marah, lagi kesel, lagi sedih gitu ya, secara adaptif. Karena terkait dengan kematangan emosi, isu tadi tentang self harm itu juga banyak ditemui gitu. Jadi ada misalnya kalau remaja lagi kesel, dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa, yang ada dia melakukan self harm, menyakiti diri sendiri. Nah itu yang udah maladaptif, sangat tidak bisa diterima dan perlu untuk ditangani. Ya misalnya ada yang nyakitin diri sendirinya, apa sih biasanya tuh silet-silet. Nah itu berarti nggak sehat. Kita harus bantu mereka untuk keluar dari situ. Kemudian mulai belajar mandiri secara ekonomi. Ini kan panjang ya, tadi sampai masa anak itu mahasiswa. Nah kalau di SMP kita bisa mulai dengan memberikan anak itu kepercayaan untuk mengelola uang jajannya. Mungkin udah ya ibu-ibu ya. Jadi udah jangan ngasihnya kalau bisa SMP itu nggak harian, tapi kita kasih 1 bulan gitu. Ini uang untuk 1 bulan, terus nanti kamu kelola, kamu butuh buat apa aja.
buat les, buat apa, buat makan. Jadi dia belajar mengelola keuangan secara mandiri. Nanti kalau udah lebih besar kita bisa berikan tantangan yang lebih lagi gitu ya. Lalu mampu memilih dan menyiapkan karir, kayak tadi kita sudah mulai bisa memberikan stimulus bagi dia untuk bisa mencari tahu tentang apa yang dia inginkan di masa depan. Karena kalau SMP perkembangan karirnya itu udah mulai realistis, nggak kayak waktu SD. Kalau SD kan dia mau jadi belum realistis kan, cuma nentuin aja mau jadi apa. Tapi cara mencapainya itu belum sampai. Nah di SMP kita udah mulai untuk agar anak itu bisa tahu lah untuk sampai ke sana kira-kira apa ya yang harus kamu lakukan. Nanti kamu mau kuliahnya di mana misalnya, atau SMA-nya di mana, itu juga bisa mulai kita obrolkan. Mengembangkan keterampilan intelektual tentunya di sekolah terutama, dan bertanggung jawab. Oke, kita sudah tinggalkan tentang perkembangan remaja. Kita akan ulas sedikit tentang 3 resiko yang dihadapi remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Nah, kemarin waktu MPLS, sebenarnya materi yang saya dapatkan itu dari sekolah adalah tentang homoseksual atau LGBT. Tapi waktu itu saya mulai dari perkembangan remaja dan juga triad KRR ini. Karena kalau ke LGBT waktu itu kan agak cukup jauh gitu ya. Nah, utamanya adalah kita pahami bahwa remaja itu punya resiko berkaitan dengan 3 hal ini. Nah, seksualitas ini ya artinya menyangkut seluruh kehidupan anak kita ya sebagai makhluk seksual, yaitu ada emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual mereka, hubungan seksual mereka, dan orientasi seksual. Jadi ketika mereka sudah puber, maka kita perlu perhatikan bagaimana perilaku seksual mereka. Ya, jangan sampai misalnya melakukan perilaku seksual dini sebelum menikah. Nauzubillahi min zalik. Kedua, hubungan seksual, bagaimana misalnya nantinya mereka siap untuk menjalankan itu setelah menikah. Kemudian tadi perilaku seksual juga termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Dan yang berikutnya adalah orientasi seksual. Nah, ini yang mungkin bahayanya itu adalah terkait dengan isu-isu LGBT. Ya. Kenapa bahaya? Karena sekarang itu Bu, yang namanya nilai-nilai seperti itu masuknya gampang. Lewat handphone yang selalu di tangan. Ya, jadi lewat TikTok. Kan ada waktu itu juga yang selebgram. Dia menikah dengan sesama jenis, tinggalnya di luar negeri. Waktu itu sempat kan ke Indonesia dan diundang oleh Deddy Kobuze ya. Misalnya contohnya itu deh. Kalau anak yang masih polos, dia terpapar terus-menerus, lama-lama dia merasa itu biasa aja. Nikah sesama jenis tuh biasa aja gitu. Kayak halnya perbedaan individu aja, kayak mau milih makan apa, mau milih kesukaan warna apa, padahal kan nggak demikian. Jadi memang harus diperhatikan terkait orientasi seksual. Termasuk yang suka Korea, saya nggak tahu deh, saya belum punya anak remaja ya. Tapi kalau mahasiswa saya sempat mengatakan, dia skripsinya itu tentang perilaku keagamaan remaja SMA yang menyukai apa ya namanya ya, saya juga pokoknya Korea gitu Bu. Jadi dia tuh sampai wibu ya, iya itu saya nggak paham. Wibu, jadi mereka tuh sampai bikin cerita sendiri gitu kan tentang siapa nih yang bisa dia ngefans sama tokoh A. Terus dia sampai kayak punya cerita sendiri, nanti si A ini naksir sama si B, padahal itu sesama jenis. Nah, bagi mereka menikmati kayak baik-baik aja, itu kan lucu-lucuan, seru banget, mereka seneng, padahal itu sesama jenis. Ketika ditanya, anak itu ngerasa, ya tapi saya kan enggak, itu cuma ada di pikiran saya. Saat itu dia nggak menyadari bahayanya. Padahal ketika kita terus-menerus terpapar informasi yang awalnya kita merasa tidak bisa kita tolerir, lama-lama batas thresholdnya, toleransinya akan menurun. Jadi kalau kita dulu takut banget atau ngeri banget dengar kata LGBT, kalau sekarang udah sering banyak, ya kita udah nggak segitu takutnya, kayak biasa aja gitu. Nah itu yang makanya membahayakan. Jadi kita perlu memberitahu anak-anak bahwa mama tahu gitu, kamu tahu itu nggak boleh, tapi tontonan seperti itu memang seharusnya nggak boleh kamu nikmati, karena sedikit banyak akan mempengaruhi dirimu, pilihan-pilihanmu nanti gitu. Jadi harus anak kita juga dibekali keberanian untuk kemudian misalnya juga berkomunikasi dengan teman untuk nolak ajakan-ajakan yang kiranya nggak sesuai dengan nilai-nilai yang dia miliki.
Nah, yang kedua adalah terkait HIV. Nauzubillah min zalik. Insya Allah semua siswa Alfitian terhindar dari yang namanya virus HIV ini. Tapi faktanya Bu, remaja yang menjadi penderita HIV itu banyak. Mungkin kalau misalnya kita dengar beritanya itu akan mengagetkan. Saya tahu datanya karena saya juga sebagai pembina di PIKR. PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja di UIN Jakarta. Tapi selama ini saya nggak pernah dapat kasus gitu. Sampai saat itulah ya intinya. Jadi kayak saya masih ngerasanya anak-anak saya, anak-anak ideologi saya, mahasiswa saya tuh insya Allah masih jauh lah. Meskipun saya tahu fakta itu di Indonesia banyak. Sampai kemudian saya dapat klien, mahasiswa saya Bu, yang sudah terjangkit HIV/AIDS. Nauzubillah min zalik. Dan itu sebagai kayak sama kayak orang tua lah ya. Diceritain kayak gitu tuh kaget. Saya sampai kayak kepikiran di rumah, ya Allah ternyata sebegitu bahayanya. Jadi si triad KRR ini benar, harus benar-benar kita jaga anak-anak kita. Karena penularannya cepat dan mungkin anak itu nggak akan menyadari. Awalnya nggak ada yang namanya gejala. Awalnya tuh nggak ada gejala. Sampai kemudian ada gejala tertentu, dia panas, terus panasnya tuh sering banget ya, dalam 1 bulan tuh kayak terus menerus, lemas. Terus karena dia menyadari pernah ada perilakunya yang tidak sewajarnya, dia ke puskesmas sama dokternya, dia dikasih tahu kalau dia terjangkit HIV. Jadi ini sudah ada. Insya Allah nggak mengenai anak-anak kita, tapi kita perlu membuka mata bahwa infeksi HIV ini sudah ada pada remaja-remaja dan ditularkannya melalui hubungan seksual. Utamanya kalau dulu itu adalah dengan yang berbeda jenis kelamin, kalau sekarang dengan yang sesama jenis kelamin. Mereka mungkin awalnya merasa itu kan minim banget ya, orang nggak akan curiga kalau sesama jenis gitu ya, nggak akan bisa hamil. Tapi padahal dampaknya lebih parah dari yang berbeda jenis, karena di situ kan banyak kuman segala macam dan akhirnya ada HIV, termasuk cacar monyet yang baru-baru ini kita dengar sudah masuk juga ke Indonesia. Nah, itu kita perlu ketahui, dan terutama untuk yang laki-laki, ibu-ibu, kita perlu memperhatikan juga gitu apa yang sebenarnya mereka miliki pergaulan sehari-hari, mereka tonton dan sebagainya. Pokoknya ngeri ya kalau kita udah bicara tentang hal ini. Dan yang berikutnya adalah nafza. Nafza ini mudah-mudahan juga terhindar anak-anak kita, tapi mereka yang menjadi pengguna atau user dari nafza ini juga banyak, dan kategorinya adalah pada remaja ya. Mulainya dari biasanya yang paling ringan ya, dari mulai ngerokok sampai dengan yang disuntik. Nah, ini permasalahan terkait seksualitas remaja utamanya adalah seks pranikah. Jadi awalnya itu yang menjadi pintunya itu adalah ketika pagar agama itu sudah roboh karena anak melakukan seks pranikah. Nauzubillah min zalik. Nah, seks pranikah ini banyak. Yang pertama adalah satu, kalau pada perempuan kehamilan tidak diinginkan. Kalaupun hamil, anak itu nikah muda itu nggak keren. Kalau nikah mudanya tanpa persiapan, kecuali ya terserah sih kalau memang dia sudah siap, tapi tetap harus ada batas usia ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, ini kan tentu kita berharap anak kita tuh membuat kualitas keluarga itu semakin tinggi, tapi kalau nikah muda mereka nggak siap, gimana menjalankan parenting pada anaknya, gimana mereka punya pendidikan yang nanti bisa disampaikan pada anaknya. Nah, itu jadi masalah yang serius. Jadi kawin muda itu juga masalah. HIV/AIDS ya, seks pranikah terutama pada yang LGBT, terus infeksi menular seksual lainnya, aborsi dan adiksi. Nah, yang parah dari perilaku seksual remaja ini adalah adiksi. Nah, biasanya mereka yang sudah melakukan hubungan dengan sesama jenis. Kenapa? Karena ya otaknya itu udah rusak kan, sama seperti adiksi pornografi, adiksi video game, maka bisa juga remaja itu mengalami adiksi seksual ketika dia udah tahu enak, ketika dia udah nggak ada batas-batas. Nauzubillah min zalik ya. Dan laki-laki itu juga ternyata meskipun mungkin kalau kita secara normal menganggapnya gimana sih emang enak, ternyata ya mereka tetap merasakan enak gitu yang sesama itu. Nauzubillah min zalik. Makanya peluang adiksi itu juga ada. Kita harus menjaga anak-anak kita dari
triad KRR yang pertama yang terkait dengan seksualitas. Begitupun dengan yang HIV dan nabza. Saya mungkin nggak bahas banyak untuk yang HIV dan nabza, mungkin karena itu punya ada kesempatan lain kali. Baik, ibu-ibu semua, karena waktunya sudah Iya ternyata ya. nggak kerasa ya Bu, karena saking antusiasnya ibu-ibu semua, karena juga masih memiliki usia putra-putri yang usia seperti ini, berarti semakin pingin tahu ilmunya sebetulnya. Sayang waktunya yang tidak mencukupi ya Bu. Iya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ada sedikit lagi ya. Nanti mungkin bisa di-share materi yang udah saya buat. Karena di belakang nih saya nggak bahas, tapi keluar semua sih tadi di pertanyaan-pertanyaan ya. Termasuk kayak konflik itu misalnya nggak selalu buruk dan lain-lain. Nanti mungkin bisa di-share sama Bu Rizky ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih silaturahminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.